kepada rekan-rekan beserta staf SD Negeri yang 2 yang kami hormati. Marilah pertama-tama kita aturkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka penyampaian dan diseminasi disiplin positif yang akan dibawakan oleh Pak Arif Trisakti SPD di UPTD SPF SDN Biangkang 02. Oleh karena itu mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Semoga kita termasuk umatnya. Bapak Ibu beserta Ibu Kepala SD Negeri yang 2, berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara. Mohon izin untuk membacakan susunan acara dalam rangka penyampaian diseminasi disiplin positif di UPTD SPF SD Negeri yang 2. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga itu doa pembuka pelaksanaan kegiatan. Acara yang keempat yaitu sambutan dan perakatan dari Kepala PTD SPF SD Negeri Bilangan 2. Acara yang kelima yaitu acara inti atau paparan diseminasi. Acara yang keenam yaitu tanya jawab ataupun tanggapan atas diseminasi yang dibacakan tadi, dan acara yang ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu guru beserta Ibu Kepala sekolah yang telah susunan acara yang akan kita laksanakan dalam kegiatan diseminasi. Marilah sebelum kegiatan dimulai kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi dapat memperlancar kegiatan kita. Lillahi ta'ala wa syafa'atan Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Semoga dengan pembukaan tadi dapat memperlancar acara diseminasi disiplin positif oleh Bapak Arif Trisakti SPD CPP Angkatan 11. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu yang akan dipimpin Hati Hanafosnya kepadanya kami persilakan hadirin di mohon berdiri. Bangsa ku, rakyatku semua.
Hadirin dimohon duduk kembali. Demikianlah tadi menyanyikan Indonesia Raya bersama. Semoga menjadi semangat kita dalam menjalankan kegiatan kita pada hari ini. Untuk acara yang selanjutnya adalah doa pembukaan pelaksanaan kegiatan diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Syarul Ma'arif SPD. Kepadanya kami persilakan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, maka baiknya kita aturkan doa senyap agar hari ini dapat kita lalui dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakil hamdan amin hamdan amin amma wa yuqabil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Ya Allah, pagi ini kami dihadapkan diri kepadamu, kami tundukkan hati, kami bermunajat kepadamu, kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkanlah kekusukan dan keikhlasan dalam doa kami. Ya Allah, di dalam pengawasan kami pagi ini berkumpul dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkailah acara kami, bukalah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami, hanyalah hamba-Mu. Jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan dan dusta yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami melainkan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang tadi doa pelaksanaan kegiatan yang dibawakan oleh Bapak Syarul Ma'arif, kepadanya kami ucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dan prakata dari Kepala UPTD SPF SD Negeri Pialang 2. Kepada beliau Ibu Sri Wulan dari SPD SD EPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arif Dwi Sakti, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Semarang, dan tak lupa yang saya banggakan dan saya hormati pula Bapak Ibu beserta staf UPTD SPF SD Negeri Pialang 2. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini menjelang siang kita diberikan nikmat sehat yang luar biasa, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang nantinya akan disosialisasikan oleh Pak Arif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif bersama-sama di ruangan kelas 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tentunya hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar tentang disiplin positif. Saya sangat bangga sekali dengan program Pak Arif ini, karena ini tentunya sangat berarti untuk kita semua. Di dalam penanaman disiplin positif, kita sebagai guru adalah teladan yang utama. Ketika kita bisa menjadikan contoh tentang penyebaran disiplin positif, insya Allah anak didik kita juga akan bisa secara langsung menerapkan disiplin positif dalam kegiatan sehari-hari.
besok pagi Bapak Ibu tentunya harus bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswi kita, terutama ketika kita berkomunikasi dua arah yang sekarang ini memang harus kita terapkan bersama-sama supaya anak tersebut paham apa artinya disiplin positif. Pembentukan disiplin positif tidak instan Bapak Ibu. Segala sesuatu itu harus memulainya dari pembiasaan. Jadi pembiasaan setiap hari tolong jangan diabaikan, tolong jangan disepelekan. Anak-anak sudah dibentuk karakternya dari kelas 1 dan insya Allah nanti sampai lulus. Bahkan nanti setelah lulus SD tetap harus diteruskan budaya-budaya positif itu di tingkat sekolah selanjutnya. Maka dari itu dari kelas 1 sudah ditanamkan disiplin positif, maka Bapak Ibu selanjutnya jangan sampai menyepelekan. Jangan hanya sekedar salaman disepelekan. Itu sudah dipupuk dari kelas 1. Berdoa bersama juga harus ditunggu. Kemudian anak masuk mulai belajar, anak pulang jangan sampai ditinggalkan. Itu kewajiban kita. Karena apa? Guru adalah teladan. Jadi hal-hal kecil yang Bapak Ibu anggap sepele itu bukan sepele. Itu akan berdampak positif ke depannya. Anak akan termemset dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Sapalah siswa dengan belajar bagaimana sopan santun, bagaimana anak menghargai yang lebih tua, bagaimana anak menghargai Bapak Ibu guru. Itu diawali dari pembiasaan kita terhadap anak-anak. Jadi anak-anak tersebut itu adalah duplikat Bapak Ibu guru ketika pembelajaran di kelas. Ketika pembelajaran di kelas kita tidak menerapkan disiplin positif, maka anak tersebut juga tidak akan terarah. Seperti pembelajaran sebelumnya, anak itu bisa diberi warna apapun tergantung lingkungan. Lingkungan anak-anak membentuk karakter budi disiplin positif itu di sekolah. Maka dari itu orang tua menitipkan putra-putrinya di sekolah kita, maka kewajiban kita sebagai seorang guru harus memberikan teladan yang baik. Dari disiplin positif ini nanti kita benar-benar harus evaluasi diri. Bagaimana sudahkah kita menerapkan disiplin positif terhadap anak-anak? Jadi hal-hal kecil tolong harus kita perhatikan. Jangan sekalipun kita menyepelekan apalagi yang namanya disiplin. Karena dalam pekerjaan apapun disiplin itu pasti akan dipakai. Dalam instansi-instansi yang bukan pendidikan tetap disiplin itu harus ditegakkan. Menjadi pemimpin yang disiplin tentunya akan berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Apa yang kita lakukan sangat-sangat berpengaruh terhadap pemerintah ke depannya. Jadilah orang yang lebih disiplin lagi. Walaupun kita terkadang masih ada kendalanya, tapi kalau kita punya niat yang baik, insya Allah ke depannya kita juga akan lebih baik. Mungkin itu saja program dari Pak Arif. Saya sangat mendukung sekali. Semoga teman-teman nanti berimbas yang lebih baik lagi dan insya Allah akan berpengaruh positif terhadap SD Negeri Piagam 2. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk pemaparannya siap mengikuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan sekaligus kata pengantar dari Ibu Kepala SD Negeri Piagam 2, Ibu Sri Wulandari SPD SDMPD. Kepadanya kami mengucapkan terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti ataupun paparan diseminasi aksi nyata disiplin positif
oleh Bapak Arif Sakti SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Padanya kami bersilakan. Mohon izin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah UPTD SPF SD Negeri yang kedua, Ibu Sri Wulandari SPD SD APD, yang telah memotivasi saya dan membimbing saya sehingga saya berada di sini dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Dan tak lupa rekan-rekan guru beserta staf UPTD SPF SD Negeri yang kedua yang sedia kala meluangkan waktu di tengah kesibukan panjenengan semua. Saya ucapkan terima kasih. Untuk di sini merupakan rangkaian program selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, karena kemarin saya sudah mengikuti beberapa modul terkait modul 1 dan saya mau OTW atau mau berjalan di modul 2. Saya memerlukan partisipasi atau kolaborasi dari rekan-rekan sejawat saya, yaitu untuk memaparkan atau diseminasi tentang materi di modul 1.4, yaitu tentang materi disiplin positif. Lanjut Pak Afif. Ya, untuk kesepakatan terlebih dahulu kita membuat kesepakatan, ini kesepakatan dari saya terlebih dahulu ya, Bapak diulang ya. Saya membutuhkan panjenengan untuk mindfulness atau menjaga perasaan ya, kalau bisa dibuat senang aja, tidak usah dibuat sepaneng, karena kita di sini dibutuhkan untuk mencari ilmu teman-teman ya. Bukan berarti saya di sini minteri panjenengan, akan tapi saya di sini juga masih belajar, karena prinsip di guru penggerak itu sekarang belajar, besok mengajar. Tentunya saya juga sama, akan tetapi tetap sama-sama belajar kita semua di sini. Untuk yang kedua tentang ketepatan waktu, Bapak Ibu, saya di sini membutuhkan waktu durasi 1 jam. Mudah-mudahan ini dimulai dari pukul 11, nanti selesainya tetap di pukul 12. Untuk aktif, saya minta panjenengan apabila ada keinginan untuk bertanya, tuangkan saja, nanti bisa difasilitasi oleh pembawa acara yaitu Pak Fit. Yang selanjutnya untuk yang keempat, mungkin sambil dikersake itu hidangan yang sudah saya siapkan, terutama untuk mengikuti destinasi ini, jadi bisa sambil makan, tidak usah cuma rapat saja, tapi kita bisa sambil menyantap hidangan yang sudah tersedia. Oke? Mungkin ada ditambahi yang mau membuat kesepakatan. Cukup apa kita lanjut? Cukup ya, disepakati ya, berarti ya. Monggo. Untuk konsep inti budaya positif, ini ada indikatornya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kelihatannya untuk siang hari ini kita lebih banyak nanti di PPT-nya membahas materi tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nonton bulan ya. Jadi kita lebih banyak materi yang berada di posisi kontrol guru dan segitiga restitusinya. Lanjut. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Beberapa unsur dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada beberapa unsur itu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar mistis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti kita sebagai seorang tenaga pendidikan sekarang harus mementingkan kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat ataupun minat mereka yang sudah terbentuk dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu biasanya kita ada kekeliruan antara menjelaskan teori kontrolnya. Yang pertama yaitu guru terlalu banyak untuk mengontrol siswa. Misalnya ada siswa yang mungkin aktif di dalam hal yang lain, malah kita tuntun atau kita paksa untuk mengontrol siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah
dapat menguatkan karakter, karena di dalam P5 ini kita menjunjung tinggi yaitu penguatan karakter supaya besok ke depannya peserta didik kita itu bisa menjadi seorang yang karakter baik ke depannya. Yang keempat yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak boleh dalam hal pembelajaran memaksa seorang siswa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita kebanyakan menyimpulkannya bahwa realitas kehidupan kita, kebutuhan kita itu sama. Tetapi setelah kita telaah, kita banyak yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Akan tetapi setiap orang memiliki gambaran yang sangat berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam arti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Berarti bukan waktu-waktu menjadi sebuah kesalahan, akan tetapi mereka melakukan perilaku itu karena memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Ini biasanya dilakukan oleh seorang peserta didik yang bisa mengontrol kemauan peserta didik terhadap gurunya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Setelah dikembangkan teori kontrol dunianya, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif ada dua tokoh. Yang pertama berasal tentunya dari mancanegara, yang nomor dua itu tokoh filosofi pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Diana Gonçalves. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Yang kedua dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Biasanya eksternal itu bisa dari kita sebagai tenaga pendidik ataupun orang lain yang berada di sekitar internal mereka. Kita sebagai pendidik bertujuan adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih. Tujuan disiplin positif yang pertama yaitu menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nilai-nilai kebajikan universal itu ada dibedakan dari 3 unsur. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Dari unsur Ibu Primatin Yes Program PIP. Yang pertama, toleransi. Kedua, rasa hormat. Ketiga, integritas. Keempat, mandiri. 5, menghargai. 6, antusias. 7, empati.
8 keingintahuan, 9 kreativitas, 10 kerjasama, 11 percaya diri, dan 12 berkomitmen. Unsur yang ketiga, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF. 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan bergotong royong. Keenam, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini yang kita jalankan selama ini di dalam setiap kelas gitu, ataupun di lingkungan sekolah. Disiplin positif itu yang pertama ada peraturan kelas, yang kedua keyakinan kelas. Besok mau izin bulan untuk aksi nyata saya mau membuat tentang keyakinan kelas dengan murid-murid kelas 6 untuk hari Senin. Lanjut Pak Wen. Mengapa tidak peraturan harus keyakinan kelas saja? Jawabannya yaitu mengapa kita memiliki peraturan keras harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 ini ibaratnya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan. Jawabannya yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti kalau kita menggunakan helm, disiplin positif kita itu karena keselamatan. Kalau kita tidak menggunakan helm ketika kita berkendara, keselamatan kita tidak akan terjamin. Lebih baik kita harus menggunakan helm, itu tanpa harus kita perintah. Kita menyadari kalau pentingnya membawa helm di dalam hal berkendara. Lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Biasanya bukan dari pihak guru saja, akan tetapi disepakati dengan peserta didik maupun dari warga sekolah yang lain. Selanjutnya, orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan, karena keyakinan itu dari dua pihak, bukan cuma satu pihak. Kalau tata tertib lebih memberatkan ke siswa, kalau keyakinan kelas itu lebih disetujui oleh dua pihak, bukan dari seorang tenaga pendidiknya saja, tetapi juga peserta didik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Rencana besok hari Senin bulan mau izin untuk siswa-siswa, nanti saya kasih pendapat tentang pembuatan keyakinan kelas dan menuliskan di kertas sticky ya Ibu, itu untuk saya buat menjadi aksi nyata. Jadi saya mengikuti peraturan atau perancangan keyakinan kelas sebelum dibuat atau merencanakan. Lanjut. Keyakinan kelas, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu rasa tanggung jawab kita, karena mewajibkan siswa tersebut setelah meminjam buku untuk mengembalikan buku tersebut kepada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan atau berkomitmen karena mengajarkan kita menjadi seorang yang disiplin. Okay? Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau mungkin akhir-akhir aman nih, mudah-mudahan sampai besok kedepannya lagi tetap aman nih, karena narkoba merupakan yang tidak boleh dipakai terutama generasi muda kita nih. Tentang nilainya yaitu tentang kesehatan. Kalau mungkin di sini tidak boleh menggunakan rokok, mungkin nanti disederhanakan mawon nih. Berarti itu nilai kebajikannya yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu berarti membudayakan budaya antri gitu, ketika kita mau ke kantin ataupun mau mencuci tangan atau misalnya sebelum masuk kelas, yaitu nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, nilai kebajikannya kesehatan, keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, nilai kebajikannya yaitu keselamatan. Apabila berlari tidak memperhatikan keselamatannya, berarti akan mengakibatkan siswa tersebut terkena musibah. Oke, berarti nilai yang kebajikan yang dituju yaitu keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Lanjut Pak. Kebutuhan dasar manusia. Ini menurut modul yang sudah saya baca di modul 1.3, ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Itu dijabarkan. Kebutuhan bertahan hidup, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Misalnya kita sebagai seorang guru, ada siswa yang mendekati kita, berarti mereka memerlukan unsur yang pertama yaitu bertahan hidup, karena menganggap kita sebagai seperti orang tuanya selama di lingkungan sekolah. Berarti bisa menerapkan unsur yang pertama yaitu unsur bertahan hidup. Lanjut, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya, ini yang sering diutarakan oleh ibu kepala sekolah, Bu Ulan, yaitu kita bekerja di sini harus dengan rasa cinta ataupun kasih sayang. Sama, kita juga harus menerapkan unsur yang kedua ini, kebutuhan cinta dan kasih sayang kepada peserta didik. Oke, diterapkannya yaitu kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini kebebasan itu mungkin seperti ini Bu. Misalnya Bapak dan Ibu melihat seorang anak, dia lebih senang dalam hal bergerak. Kita sebagai seorang guru sebenarnya itu jangan mengucapkan kamu jangan berdiri, kamu jangan misalnya jangan berlari, karena kodratnya seorang anak itu dalam hal kinestik. Lebih baik kita misalnya ada seorang anak yang sedikit berlari-lari itu, kita langsung mengajak pembelajaran di luar kelas. Siapa tahu anak-anak tersebut itu bosan ketika berada di dalam kelas. Kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terpengaruh oleh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Lanjut, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yang pertama, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini filosofi dulu nih, karena teacher center itu bahkan dulu ketika saya waktu kecil itu saya sangat takut ketika ada bapak ataupun ibu guru yang sudah masuk ke kelas.
Berarti kalau kita sebagai mulai dari sekarang karena kita sudah masuk kurikulum merdeka, kita dianjurkan untuk membuat kesenangan terhadap semua peserta didik. Entah itu kita berperan sebagai temannya, sebagai sahabat ataupun sebagai orang tua. Siswa yang dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Kalau misalnya ada seorang siswa yang sudah suka dengan salah satu seorang guru, biasanya mereka akan tertarik. Tertariknya itu dalam hal motivasi, di dalam hal belajar. Konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gusen, karena selain Ki Hajar Dewantara tadi ada satu tokoh di dunia pendidikan, yaitu Diana Gusen menjabarkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu ekstrinsik, untuk menghindarinya ketidaktahuan atau hukuman. Ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, unsur intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pemantau, yang ketiga sebagai teman, pembuat merasa bersalah, yang terakhir yaitu manajer. Kita semua kalau di tahap yang sempurna itu berada di tahap yang menjadi seorang manajer. Akan tetapi saya sendiri juga jujur, Bapak Ibu guru, saya selama mengajar di sini tuh masih dalam taraf penghukum, belum sampai ke taraf yang manajer. Maka dari itu saya selama mengikuti pendidikan di guru penggerak niki bisa berubah menjadi manajer. Berarti harus melewati beberapa tahapan. Tahapannya yaitu sebagai teman, pemantau, membuat rasa bersalah, dan manajer. Yang penghukum, ini yang kebetulan yang masih saya terapkan kepada siswa-siswa, karena ini yang di level yang paling bawah sendiri. Mudah-mudahan kedepannya saya tidak lagi menjadi seorang penghukum, akan tetapi bisa bertahap lagi meskipun melakukan beberapa proses. Yang pertama yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya kalau misalnya ada seorang siswa yang terlambat, kita tidak mau mencari alasannya, akan tetapi kita langsung menghukum, silakan lari 10 kali, silakan push up 15 kali, tanpa mendengarkan siswa tersebut kenapa kok bisa terlambat. Jadi kita masih dalam taraf penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti saya ya. Nah ini berarti cuma peraturan dari guru saja, belum terbentuk adanya keyakinan kelas. Jadi cuma yang mengontrol guru saja, belum mendengarkan tanggapan dari siswa tersebut kenapa mereka bisa melanggar peraturan. Lanjut naik ke satu lagi setelah tadi penghukum, yaitu seorang guru juga masuk ke pembuat rasa bersalah. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal menurut kita kata tersebut pendek, tidak terlalu panjang, akan tetapi suatu saat ketika siswa tersebut dewasa kelak, kata-kata tersebut bisa terngiang-ngiang bahkan sampai dewasa kelak. Meskipun kita mengucapkannya cuma sedikit kata saja, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi anak tersebut, tetapi kalau kita setelah mengucapkan, kita tidak mendengarkan keluhan dari siswa tersebut, berarti kita masih di taraf membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Lanjut Pak Web. Yang ketiga, ini yang mungkin taraf yang sedikit naik lagi di atas penghukum, dan yaitu guru sebagai teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mungkin ini yang dilakukan Bu Anissa nih, karena kelasnya Bu Anissa kelas yang masih paling kecil, berarti kita lebih banyak berperan sebagai teman. Atau di kelas-kelas yang lainnya mungkin Bu Ana ataupun Pak Sarul, karena kelas 1, 2, 3 untuk pemahamannya masih perlu adaptasi ataupun perlu ditingkatkan lagi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik untuk dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ini kata-kata sepintas saja gitu gambarannya gitu. Ayo bantulah demi ibu ya, untuk memancing respon dari peserta didik. Kita meminta bantuan, misalnya kita keberatan mengangkat buku, ada beberapa siswa kita pancing dengan kata-kata ayo bantulah demi ibu ya. Pasti semua siswa itu gambarannya akan membantu bapak ataupun ibu guru, karena ini kata yang sangat sopan dan bisa membuat motivasi tersebut semakin termotivasi untuk belajar di lingkungan sekolah ini. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Mereka mengingat-ingat, karena kita sebagai teman, kita pancing dengan kata-kata tersebut. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Misalnya ibu guru, misalnya ibu guru itu mencuri pensil ya Bu Nisa, misalnya mencuri pensil, mungkin itu akan membuat mereka terngiang-ngiang sampai dewasa besok. Begitu juga dengan apabila kita menerapkan kata-kata yang kurang berkenan bagi siswa, mudah-mudahan yang lebih kita terapkan itu guru sebagai teman. Yang keempat, di bawah manajer sebagai pemantau, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau yaitu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya itu apa? Berarti kalau sekarang mantor dibulang ya, bukan hukuman atau sanksi, tapi sekarang itu kita lebih menekankan itu konsekuensinya, lebih diperhalus. Jadi konsekuensinya, misalnya ada sesuatu siswa yang tidak menaati, konsekuensinya kalian sebagai siswa apa? Kalian terlambat, bukan langsung hukuman. Ini terlambat, telat, langsung masuk kelas. Nah, tapi konsekuensinya kenapa? Kan kita sekarang masuknya pukul 7. Kenapa kamu pukul setengah 8 baru sampai sekolah? Kita tanya, supaya kita menemukan beberapa solusi yang tercurah dari peserta didik. Lanjut Pak Afif. Nah ini yang terakhir, manajer. Sedikit bercerita, saya bulan saya di dalam CGP kelompok 2 itu ada 10 CGP. Semua itu tidak ada yang berperan sebagai manajer. Jujur, semua cuma menjadi seorang penghukum. Nah kemarin ada guru SMK dan guru SMP dan beberapa SD. Itu cuma mudah-mudahan semakin belajar di kedepannya kita semua bisa menjadi seorang manajer, karena yang kita impikan di dalam 5 peran tadi itu yaitu menjadi seorang manajer. Saya jelaskan, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemarin saya membuat aksi nyata dengan kelas 6 itu, saya buat skenario yang pertama yaitu datang terlambat, bahkan ketika dia berada di rumah itu yang diperankan oleh Reno memainkan gadget atau handphone sampai tengah malam. Setelah itu saya tanya, tidak dari versi dari guru saja, akan tetapi saya mendengarkan curahan dari siswa. Saya buat skenario dan menemukan beberapa solusinya. Jadi tidak serta-merta misalnya ada perbuatan dari siswa itu bukan berarti siswa yang salah, akan tetapi kita sebagai guru harus menemukan beberapa solusi. Misalnya terlalu banyak bermain gadget, kita bisa beritahu misalnya tidur terlalu malam itu tidak bagus untuk kesehatan kalian.
dan bisa mungkin pendekatan terhadap kedua orang tuanya ketika bertemu di lain kesempatan bisa mendekati dan disuruh mengawasi tentang penggunaan handphone. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, karena hubungan dengan keyakinan kelas itu. Jadi apa yang kita yakini, kalau ketika yang kalian perbuat itu tidak sesuai dengan yang kita yakini, otomatis mereka keluar dari konsekuensi, karena keyakinan kelas sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini merupakan langkah-langkah guru tersebut dalam memecahkan suatu masalah. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi siswa bisa bercerita tanpa harus disudutkan terus-menerus. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Biasanya kita menemukan solusi dari setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Misalnya tidak mengerjakan PR, ternyata kedua orang tuanya sakit di rumah sakit dan siswa tersebut dititipkan oleh saudaranya. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap tugas PR. Bukan serta-merta kita langsung menghukum dengan menulis 10 kali PR-nya. Betul gitu? Tujuan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencari posisi manajer. Yang kita impikan yaitu kita menjadi seorang manajer. Bahkan ada seorang siswa itu ketika berbaris, kemarin ada teman saya yang bercerita itu, ada ketika siswa yang berbaris, guru tersebut mengatakan ucapan-ucapan verbal yang tidak pantas untuk diucapkan. Dan siswa tersebut itu menjadi seorang yang berkarakter minder karena sering diucapkan oleh guru-guru di atas di banyak orang ketika berbaris. Nah, itu kemarin juga diceritakan kepada ibu fasilitator bahwa kita sebagai guru tidak boleh mempermalukan peserta didik, terutama pada saat bersama-sama ketika kita membentuk barisan. Mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan tentunya nyaman. Posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkannya dirinya sehingga ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Win-win solution. Ciri-ciri restitusi. 1. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Terutama ini yang dilakukan peserta didik ya. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Biasanya hubungan siswa dengan guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Misalnya ada seorang siswa yang melanggar, konsekuensinya apa anak-anak? Jadi harus sesuai dengan keyakinan kelas, bukan hukuman. Okay? Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita sebagai guru juga tidak lepas dari kesalahan. Jadi semua yang namanya manusia pasti mempunyai kesalahan. Bahkan kita ya sebagai guru. Jadi kita disuruh untuk mendengarkan beberapa pernyataan dari peserta didik. Guru mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi lewat ucapan kita, semoga menjadikan mereka menjadikan karakter yang kuat di masa depan tanpa ada omongan-omongan yang menyinggung perasaan mereka. Yang kedelapan, restitusi memuatkan. Yang kesembilan, restitusi mengabaikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini gambaran tentang segitiga restitusi.
Yang pertama itu validasi tindakan yang salah berhubungan dengan menanyakan keyakinan. Jadi setiap peserta didik yang melakukan tindakan yang salah, kita sebagai seorang guru harus menanyakan keyakinan kepada siswa tersebut, apakah sesuai dengan keyakinan yang telah kita buat ataupun belum sesuai. Yang terakhir itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita mencarikan solusi supaya kegiatan tindakan yang salah itu tidak terulang kepada siswa tersebut di kemudian hari. Lanjut. Sisi menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berarti selama ini siswa yang gagal itu bahkan secara psikis akan merasa menjadi orang yang tidak sukses. Maka dari itu lewat beberapa tayangan yang sudah ditampilkan pada layar PPT ini, kita menjadikan seseorang yang melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Kalimat yang dapat digunakan pada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikannya. Apabila ada siswa yang telat untuk mengumpulkan tugas ataupun mengerjakan PR, kita bisa menyelesaikannya bersama. Berarti guru sebagai manajer perannya, bukan sebagai penghukum. Yang keempat yaitu Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Sisi validasi tindakan yang salah, tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa. Biasanya cuma hukuman atas dasar guru saja, bukan kesepakatan dari siswa. Jadi yang membuat hukuman cuma siswa saja, cuma guru saja. Misalnya silakan mengambil sampah ataupun berlari selama 20 kali tanpa mendengarkan keluh kesah siswa tersebut. Bahwa pelanggaran peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi kita harus memahami alasannya. Berarti lebih ke depannya kita mencari akar permasalahannya, bukan langsung menghukumnya. Jadi siswa tersebut misalnya tidak memakai topi pada saat upacara, kita tanya, bukan langsung menghukum. Kenapa tidak mau menggunakan topi? Pasti ada solusi yang akan kita temukan lewat peserta didik tersebut yang melanggar peraturan. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Jadi lewat segitiga restitusi itu yang kita upayakan yaitu siswa menjadi lebih percaya diri, meskipun siswa tersebut sering melakukan kesalahan atau tidak, mungkin kurang tepatnya yaitu tidak mematuhi keyakinan kelas ya. Berarti kita bisa mengembangkan solusi tersebut untuk menjadikan siswa tersebut itu tidak merasa bersalah. Jadi kita harus menemukan solusi bersama pada saat ketika siswa tersebut melanggar dari keyakinan kelas. Praktek segitiga restitusi. Satu dipulai betul Pak Wil. Betul ya. Ini kemarin saya membuat video tentang praktek segitiga restitusi. Ada 4 anak yang saya bikin videonya. Ada Mas Reno, Mas Wahmi, Mbak Rizky dengan yang lain. Tapi karena ini PDF, minta maaf tidak bisa saya tayangkan ya. Sebenarnya sudah saya pindah ke Canva. Mohon maaf untuk praktek segitiga restitusinya itu kemarin saya membuat skenario. Ada siswa yang terlambat Bu, tapi saya berskenario tidak langsung menghukum siswa tersebut, akan tetapi saya tanya, ternyata siswa tersebut orang tuanya masuk ke rumah sakit, tapi skenario nya saya ikut. Terus saya membuat solusinya beserta anak tersebut tanpa harus menghukumnya. Itu merupakan praktik segitiga restitusi. Minta maaf untuk tayangannya tidak bisa ditampilkan di sini karena mungkin PDF-nya bukan. Ya, ini mau selesai itu, minta beberapa menit lagi tentang budaya positif. Yang pertama yaitu lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih nyamannya untuk besok saya buat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas lebih siswa itu lebih takut untuk melanggarnya. Kalau keyakinan kelas kan kita membuat bersama siswa.
Misalnya siswa, kamu punya apa yang tidak boleh dilakukan selama di kelas? Tidak boleh mencontek, Pak. Itu ditulis. Setelah itu kita gabungkan menjadi beberapa nomor keyakinan kelas. Terima kasih untuk paparan saya tentang diseminasi budaya positif. Tidak bosan-bosannya saya di sini mau mengucapkan sebagai motivasi untuk saya selama dalam mengikuti pendidikan saya. Kami mungkin bukan orang yang pintar. Kami adalah orang yang bersedia belajar. Kami bukanlah guru yang hebat, tapi kami berusaha memberi manfaat. Salam guru penggerak. Penggerak itu kita ucapkan bersama-sama nanti, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya minta tangannya diangkat ya. Terus saya setelah itu kita sambung dengan sekarang belajar, besok mengajar. Kata guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekarang belajar, besok mengajar. Kurang kompak satu kali lagi Satu kali lagi Bapak Ibu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak, sekarang belajar, besok mengajar. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf, matur suwun sebagai mawon. Saya akhiri untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada refleksi, mungkin ada perwakilan Ibu Ulan yang mau menyampaikan beberapa tanggapan positif. Monggo Bu. Terima kasih atas paparannya dari Pak Arif dari depan sampai belakang tadi mengenai budaya positif. Tadi yang ingin saya tanyakan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut kan dibuat. Yang ingin saya tanyakan, kesepakatan keyakinan kelas tersebut pemakaiannya itu ada jangka waktunya apa tidak? Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas disepakati itu ada batasan waktunya apa tidak? Seperti itu Pak. Yang ingin saya tanyakan cuma itu. Untuk materi yang lain itu nanti bisa kita ulang lagi ketika kita nanti membaca pemaparan dari Pak Arif. Yang saya tanyakan cuma itu Pak. Matur suwun nggih. Ya, oke. Mohon maaf ya, tidak menggunakan. Matur suwun untuk Ibu Kepala Sekolah SDN Bilangan 2, Ibu Sri Wulandari, SPDSD MPD atas pertanyaannya. Kalau saya keyakinan kelas membutuhkan beberapa mungkin pendapat ataupun siswa untuk kedepannya supaya lebih ditaati, berarti kita mungkin memerlukan beberapa durasi waktu untuk mematangkan terutama pembuatan program keyakinan kelas. Karena di sini saya juga terbentur oleh kelas-kelas yang lain karena saya masuk di sini itu cuma 1 minggu sekali Bu. Jadi saya perlu untuk berkolaborasi terutama dengan guru kelas yang mengampu. Berarti untuk durasi waktunya mungkin dalam waktu-waktu ke depan ini mudah-mudahan bisa tercapai. Ibu, matur suwun. Moga untuk yang pertanyaan lagi, enten Bapak Ibu guru. Boten apa-apa sambil dinikmati untuk hidangannya Ibu Ana, Ibu Ratna, Ibu Lita. Cukup Oke, karena ini terbentuk tadi kesepakatan kita yaitu kontennya tadi Jadi pemaparan saya sekian sampai di sini, sampai bertemu lagi untuk pemaparan saya yang di depan selama mengikuti program CGP di angkatan 11 ini. Matur suwun saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah PDD SPF SDN yang kedua yaitu Bu Sri Wulandari SPD SD APD yang sudah mungkin sudah memfasilitasi dalam saya mengerjakan tugas dan membimbing saya memberikan tanggapan positif, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru beserta staf SDN yang kedua yang sudah berkolaborasi di sini untuk berdiskusi dan meluangkan sedikit waktunya, terutama untuk Mas Habib, Pak Sandi, saya ucapkan sudah membantu saya, dan mungkin ini di akhir perjumpaan kita lebihnya saya sebagai CGP angkatan 11 belum guru penggerak tapi calon saya di sini masih
bisa memberikan perubahan meskipun dari sedikit atau kefulan kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Matur suwun. Terima kasih kepada Bapak Arif Dwi Sakti SPD yang memberikan paparan materinya berkaitan dengan disiminasi disiplin positif. Semoga apa yang dipaparkan beliau nilai positifnya. Bapak Ibu, di penghujung acara yaitu penutup, mari bersama-sama kita baca hamdalah untuk menutup acara ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya di sini sebagai pembawa acara, apabila membawakan acara dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.